أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Saudara-saudariku semua, pertama-tama marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat menjalankan syariat dan beribadah kepadanya dengan sempurna. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, memberikan kita keafiatan agar kita selalu taat beribadah kepadanya. Baik, di pertemuan kita kali ini, alhamdulillah kita telah sampai di bagian yang ketiga dari 5 pembagian makharijul huruf secara keseluruhan. Kita telah sampai di pembahasan tentang asy-syafatain. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita mengulang kembali, mengingat-ingat kembali, mengambil intisari dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang telah lalu, agar ingatan dan pemahaman kita tentang pelajaran tersebut semakin kuat dan agar tidak hilang nantinya dengan pembahasan yang baru. Baik, pada pertemuan kita yang telah lalu, kita telah mempelajari tentang bagian yang kedua dari 5 pembagian makharijul huruf secara keseluruhan, yaitu tentang al-halqu. Secara singkat, al-halqu artinya tenggorokan atau kerongkongan. Dan al-halqu itu adalah mengucapkan beberapa huruf-huruf hijaiyah dengan cara merasakan jalan keluarnya di tenggorokan atau kerongkongan. Ada yang dirasakan di ujung tenggorokan, ada yang dirasakan di tengah tenggorokan, dan ada yang dirasakan di pangkal tenggorokan. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari, al-halqu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya aqsal halqi, yang artinya pangkal tenggorokan. Yang kedua ada yang namanya wastul halqi, yang artinya tengah tenggorokan. Dan yang ketiga ada yang namanya adnal halqi, yang artinya ujung tenggorokan. Di masing-masing pembagiannya tersebut, masing-masing keluar 2 huruf. Dari aqsal halqi keluar 2 huruf, yaitu hamzah, ha. Dari wastul halqi keluar 2 huruf, yaitu ain, ha. Dan dari adnal halqi keluar 2 huruf, yaitu ghain, kha. Semuanya dinamakan al-halqu. Kalau kita gabungkan semua, yang keluar dari al-halqu ada 6 huruf. Yang 6 huruf tersebut adalah hamzah, ha, ain, ha, dan ghain, kha. Hamzah, ha, ain, ha, dan ghain, kha adalah huruf-huruf yang cara mengucapkannya itu
adalah dengan cara merasakan jalan keluarnya di tenggorokan atau kerongkongan. Baik, di pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagian yang ketiga dari 5 pembagian makharijul huruf secara keseluruhan. Bagian yang ketiga itu adalah asy-syafatain. Asy-syafatain secara bahasa artinya dua belah bibir. Secara istilah asy-syafatain itu adalah mengucapkan beberapa huruf-huruf hijaiyah dengan cara menggerakkan kedua belah bibir. Dan yang keluar dari asy-syafatain ada 4 huruf. Yang 4 huruf tersebut adalah ba, fa, mim, dan waw. Ba, fa, mim, dan waw. 4 huruf ini adalah huruf-huruf yang cara mengucapkannya itu adalah dengan cara menggerakkan kedua belah bibir. Tapi ada yang di kedua belah bibir sedikit ditekan, seperti huruf ba. Ada yang bibir bawah menyentuh ke ujung gigi atas, seperti huruf fa. Ada yang di kedua belah bibir itu tidak terlalu ditekan, seperti huruf mim. Dan ada yang sedikit berlubang, seperti huruf waw. Semuanya adalah huruf-huruf yang keluar dari asy-syafatain, kedua belah bibir. Nah, timbul pertanyaan, kenapa keempat huruf-huruf tersebut dinamakan huruf-huruf yang keluar dari kedua belah bibir? Jawabannya adalah keempat huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf yang cara mengucapkannya itu adalah dengan cara menggerakkan kedua belah bibir. Kalau kedua belah bibir tidak bergerak, ketika kita ingin mengucapkan salah satu di antara keempat huruf-huruf tersebut, maka sampai kapanpun, kalau kita katakan misalkan sampai kiamat kurang 2 hari, keempat huruf tersebut tidak akan pernah bisa terucap. Itu alasannya kenapa huruf-huruf itu dinamakan huruf-huruf yang keluar dari asy-syafatain, kedua belah bibir. Jadi kita ulang satu kali lagi, yang keluar dari kedua belah bibir itu ada 4 huruf. Yang 4 huruf tersebut adalah ba, fa, mim, dan waw. Ba, fa, mim, dan waw adalah huruf-huruf yang cara mengucapkannya adalah dengan cara menggerakkan kedua belah bibir. Akan tetapi sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, ada yang sedikit ditekan. Di kedua belah bibir itu ada sedikit penekanan, seperti huruf ba. Ada yang di kedua belah bibir tidak terlalu ditekan. Mohon maaf, ada yang bibir bawah menyentuh ke ujung gigi atas, seperti huruf fa. Ada yang di kedua belah bibir tidak terlalu ditekan, seperti huruf mim. Dan ada yang di kedua belah bibir sedikit berlubang, seperti huruf waw. Semuanya dinamakan huruf-huruf yang keluar dari asy-syafatain, kedua belah bibir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.